Diri aja Ustadz, biar ngeliat semua. Soalnya belum pada kenal. Iya, belum pada kenal semuanya. Iya. Nanti kan kalau ketemu sama ketua nggak ditanya, nggak gimana. Walafu ini nyuruh guru. Assalamualaikum. Walafu ini nyuruh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini status saya murid, begitu ya. Jadi status malam hari ini saya pakai murid. Saya ini muridnya beliau Ustadz Muhammad Yasri, yang saya lebih kenal Yasri Hermansyah, yang jauh lebih terkenal dengan Jam Bro. Status tersebut ini mah pengen diaku murid aja sama beliau ya. Subuh saya tadi di Ciracas, 7.15 saya di Tanah Abang, 10.15 saya di Jonggol, jam 13 sampai jam 14 saya di Cimanggis, asar tadi saya di Pedurenan, Yayasan Al-Haniyah, atau ada namanya itu apa namanya ya, Pedurenan lagi. Dari Pedurenan terus saya lari kemari. Tujuannya satu, saya pengen ngasoh. Alhamdulillah saya bisa istirahat di sini Ustaz. Semestinya ada satu acara lagi, yaitu finalisasi sebuah proposal yang sedang digarap oleh keluarga besar Majelis Wakil Cabang NU malam hari ini. Tapi alhamdulillah karena saya terjebak oleh perintah guru, dan perintah guru adalah segalanya, maka saya bisa ngasoh di sini. Mudah-mudahan juga ini adalah merupakan bukti nyata bahwa sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah mempertegaskan, ana abdu man 'allamani walau harfan wahid. Saya budaknya orang yang telah atau yang sudah mengajarkan saya, walaupun timbang huruf, walaupun timbang mengenalin satu huruf. Kalau ini bapak-bapak katanya tadi udah ada yang ikro 3, udah ada yang ikro 4, itu udah bukan lagi budak, tapi sebutannya apa? Budak amatan. Baik, yang kami muliakan al-mukarram, al-muhtaram, al-mufakham, al-mubajjal, para kiai, para asatid, wal asatidah, para hujat, para tokoh masyarakat, tuan rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 tepat di jam saya. Oleh karenanya rasanya juga nggak elok kalau berlama-lama karena konsumsi udah matang dari jam 4. Begitu ya Pak ya. Saya ingin memastikan saja bahwa kami, saya sebut kami karena ada rekan kami, beliau Ustaz Fatur Rahman, beliau juga bagian dari keluarga besar Majelis Wakil Cabang NU di Kecamatan Cipayung. Awalnya saya itu gregetan sama NU. Orang NU ngapa begitu amat ya? Iya. Di medsos saya pun bagian dari orang yang gedeg sama NU. Dalam bahasa atau sudut pandang saya, ngapa jadi bikin gregetan orang aja dan lain sebagainya. Singkat cerita ada yang menyadarkan saya, kalau lu emang anak Betawi, lu benerin, lu rapiin. Jangan dibang sewot doang. Jangan dibang ngebatok doang. Apa artinya teriakan kita dan lain sebagainya, jempol kita terus kemudian men-share yang kagak-kagak tentang NU, sementara belum ada satu pun yang bisa diperbuat untuk NU. Nah, itu hanya nyari, tinggal cerita, ketemulah orang NU, dan ketika ketemu terus kemudian momennya itu saya lagi mau pemilihan tingkat ranting atau tingkat kelurahan. Terus kemudian 5 tahun berikutnya naiklah di tingkat kecamatan, dan ketika tingkat kecamatan ini mulai tentu rada ketemu, oh selaknya begini, oh selaknya begitu. Termasuk pada malam hari ini yang saya pengen cerita. Tong, buat lu semuanya nih Tong, bukan buat yang ini, yang bukan yang pakai seragam ya, buat lu ya. Abang pernah ngikut
sebuah acara seminar kecil-kecilan. Seminar kecil-kecilan itu yang hadir salah satunya sebagai pembicara namanya Islah Bahrawi. Kalau punya paketan lu buka aja dulu YouTube Islah Bahrawi. Beliau itu adalah interrogator. Interrogator itu apa ya? Yang nanya para teroris yang udah ketangkep. Bahwa sampai dengan 2022 hampir tidak ada satupun teroris yang ketangkep di Indonesia ini kecuali diinterogasi sama itu orang yang nama Islah Bahrawi. Dan bahwa 98% dari 120 orang yang tertangkap sampai dengan tahun ini semua beraliran Salafi Wahabi. Apa aliran itu? Kalau orang di sini lebih enak ngomongan yang cingkrang sama yang jenggotan. Tuh, bebas dong, dong. Bebas ya. Bahwa mereka yang mengaku Salafi dan lain sebagainya adalah merupakan gerbang palang pintu. Nah, ini beliau juga palang pintu nih. Yang kemarin PPKM palang pintu kagak main-main. Palang pintu atau gerbang untuk memasukkan doktrin mereka, pemikiran mereka dan lain sebagainya. Di dalamnya nanti akan bermekaran banyak paham di antara mereka yang tentu juga tidak bersamaan atau ada banyak perbedaan. Ada yang teriak-teriak masalah khilafah dan lain sebagainya. Ada yang teriak-teriak negara ini togut, kafir dan lain sebagainya. Bersyukurnya kita di informasi yang sangat terbuka ini adalah bahwa Saudi Arabia sekarang ini memberlakukan hukum pancung bagi siapapun yang teriak masalah khilafah. Nggak pakai proses persidangan. Arab Saudi. Dan ini terkonfirmasi. Di level atau di tingkat yang paling mendasar di kita di kampung ini adalah mereka yang dikit-dikit teriak bid'ah, itu adalah merupakan virus pertama mereka yang berpaham Salafi Wahabi. Nih kalau sekarang kita nih lagi kita kata pokoknya ini cakep banget. Tadi beliau sudah mempertegaskan guru kita banyakin sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Betul, dan saya sangat setuju itu. Kalau perlu tidak tanggung-tanggung, bukan masalah jumlah lagi. Ada kitab yang mengkompilasi sholawat yang paling termasyhur namanya Dalailul Khairat. Kalau perlu baca Dalail dong. Karena orang yang membaca Dalail itu salah satu di antara tiga. Kalau dia alim, alamah banget, pinter banget. Kalau dia jaduk, sakti banget. Dan kalau dia kaya banget. Kalau di bang Bapak Gumin. Gumin, kalau Gumin mau orang kaya Cilangkap belum ada. Saya punya kenalan orang kaya semuanya namanya hampir sama. Di Pasar Capi ada Haji Gumin Bandar Brame. Ada yang kenal? Ada ya? Iya. Di Cilangkap ada namanya Haji Gumin. Namanya Haji Gumin itu bandar buku sekolahan. Di sini ada bandar cendol katanya. Haji Gumin juga. Makanya nggak bikin nama jangan cakep-cakep pakai Yasri lah ya. Nah baik. Dalam salah satu narasi kami Durratun Nasib jelas banget bahwasanya man shalla alayya fi yaumil jum'ati mi'ata marrah. Siapa aja yang baca sholawat kepadaku 100 kali. Cepet. Nggak banyak sholawat Jibril, sholawat apa terserah, yang penting jumlahnya cepet. Ja'a yaumal qiyamah, maka orang tersebut nanti status atau kondisinya di hari kiamat wa ma'ahu nurun, membawa pencahayaan. Lau kusima bainal khalaiqi ajma'ina lawasi'ahum. Andai kata cahaya tersebut dibagi kepada semua makhluk, maka niscaya semua akan kebagian. Enggak kayak warisan banyak yang kagak kebagian. Ini begini berarti ini banyak banget kebagian. Tapi kalau kita berselawat kepada Rasulullah 100 kali di malam Jumat atau di hari Jumat, maka
kelak di hari kiamat kita akan membawa pencahayaan yang andai kata dibagi semua makhluk, ya Allah, maka semua akan kebagian. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Balik ke masalah bid'ah. Ngomong-ngomong ya, ini saya berapa menit? Terserah Ustaz, lanjut. Yang bid'ah tadi ya. Yang teriak-teriak dikit-dikit bid'ah dan lain sebagainya. Tanya sama mereka, tanya sama dia. Lu tanya. Lu mas songong juga ngapa-ngapa masih bocah begitu. Lu tanya. Kalau memang yang kami lakukan ini bid'ah, saya pengen tahu dalil dan lain sebagainya. Kenapa sekarang ada Al-Qur'an yang 30 juz? Sementara di zaman Rasulullah Quran tahu Al-Quran di zaman Rasulullah tertulis di kulit-kulit binatang. Al-Quran di zaman Rasulullah tertulis di pepohonan, di bebatuan dan lain sebagainya. Ngapa sekarang ada Al-Quran 30 juz? Mingkinan kemari ngapa juga Al-Quran pakai ada yang terjemahan? Emang di zaman Rasul ada itu? Emang Rasul pernah nyuruh itu? Kalau mereka berprinsip bahwa bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada perintah dari Rasulullah, maka Al-Quran yang kita baca unggal hari berarti bid'ah. Apalagi dibang Iqra, bid'ahan lagi nih. Yang belajar Iqra bid'ah semua, neraka semua. Itu ya. Kagak ada di zaman Nabi Iqra. Subhanallah. Maka ada salah seorang ulama yang sekarang mungkin ada yang pernah dengar, namanya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha. Sekali lagi ini saya referensikan, silakan kalau mau melihat di Word atau di YouTube-nya. Beliau nggak punya YouTube tapi banyak sekali bertebaran di medsos. Gus Baha, beliau itu memberikan deskripsi tentang bid'ah adalah ma istaubomat bisari'ah. Ketika berbicara bid'ah adalah segala sesuatu yang berhadap-hadapan. Istaubomat itu dari wazan istaf'ala, berhadapan. Jadi kalau bid'ah atau syariat madhab ngulon, bid'ahnya madhab ngetan. Iya gitu. Belakang dulu dong, bang, belakang dulu, yang udah galak buat itu. Kopi kalian, kopi. Yang di bang gue doang kopi. Gue di ngerokok juga nggak apa-apa bang. Gitu ya. Kalau belum gitu. Rokok nanti Ustaz. Oh gitu ya. Ngopi dulu dah gitu. Ngopi nggak ngerokok juga puyeng juga. Jangan kasih kopi dah kalau gitu mah dah. Kalau syariat madhab ngulon, segala sesuatu yang disebut bid'ah itu madhab ngetan. Itu istaubomat, berhadap-hadapan, berlawanan dengan syariat baru disebut dengan bid'ah. Yang kita lakukan ini adalah bukan bid'ah. Kenapa disebut bukan bid'ah? Karena justru ini adalah muqawwiyatan, sesuatu yang menambah kuat terhadap nilai-nilai syariat kita. Tuh, tadi guru kita mengingatkan tentang betapa pentingnya bersolawat. Tadi kita pada bersolawat semua. Perintah untuk bersilaturahim, kon ini juga lagi pada ngumpul, lagi pada silaturahim. Subhanallah. Maka inilah yang kemudian oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam salah satu karyanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini boleh dibeli kitabnya Tom ya. Tom, jangan beli paketan mulu, beli kitab ya. Beli referensi, beli narasi gitu loh. Biar supaya rada keren dikit gitu. Kalau enggak diunduh aja kalau ngunduh, kalau kita mengunduh rambutan gitu ya, ngunduh mangga. Kalau bocah sekarang mengunduh bukan gituan, nggak ngerti. Tadi saya tanya sama tuan rumah, bocah sekarang tahu emang pisang? Kagak. Bubur doang yang orang pada tahu, tapi disebut pisang apa kagak ada yang kenal bocah sekarang mah. Tahu-tahu mateng, tahu-tahu nyaplok kayak begitu. Bahwa beliau berpendapat, beliau Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ini
bukan ulama yang sembarangan. Kenapa? Karena beliau itu bergelar Hadratus Syekh. Ada dua manusia di Indonesia yang bergelar tersebut, satu di Palembang, yang satu di Jombang. Itu dibawa sepulang dari belajar di Tanah Suci. Apa syarat untuk mendapatkan gelar Hadratus Syekh? Pertama, pastinya hafal Al-Quran 30 juz. Cukup belum? Harus hafal juga asbabun nuzul. Setiap ayat dia tahu apa sebab diturunkannya ayat tersebut. Misalnya kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa ayat ini turun? Oh, karena ketika itu ada raja bernama Abraham mau ngancurin Ka'bah. Begitu lempengan pengen diajak bermusyawarah, siapa penguasa? Ada Uwa atau kakeknya baginda Nabi. Terus kemudian baginda kakek dari baginda Nabi Abdul Muthalib mempersilahkan, itu mah urusan raja kalau mau ngancurin mah, karena Ka'bah itu ada yang punya, bukan punya saya. Kalau urusan saya mah hewan-hewan dari semua warga saya, baik onta maupun domba yang kalian telah sita, tolong pulangin. Kenapa? Saya RT di sini. RT RW ya kalau gitu ya. Oh begitu. Raja itu merasa kecewa banget, segitu doang yang diperjuangkan. Iya, maka kemudian ada turunlah surat Al-Fil Alam Taro. Taro itu dari kalimat ro'a yaro. Yaro itu fi'il mudhari. Artinya apa? Bahwa siapapun yang pengen belagu terhadap agama Allah, maka lihatlah. Fi'il mudhari itu zamannya hal dan istiqbal, dari zaman dulu dan yang akan datang sampai wayang gini. Siapapun yang belagu, siapapun yang pakai mau ngerecokin urusan agama, lu lihat. Tuh, karena pakainya yaro atau taro tadi, pakai fi'il mudhari, itu namanya asbabun nuzul. Cukup belum? Manusia yang bergelar Hadratus Syekh juga harus hafal hadis dengan referensi atau dengan kitab yang sangat recommended. Contoh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini apal. Sahih Bukhari ada berapa hadis guru ya? Begitu ya? Begitu ya. Apakah cukup dengan dua kitab hadis tersebut? Belum. Beliau juga Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari hafal semua kitab-kitab yang recommended dari hadis, namanya Kutubus Sittah. Ada 6 kitab hadis yang sangat recommended dalam keilmuan ataupun dalam hasanah perhadisan. Selain Sahih Bukhari dan Muslim, ada juga Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Ibnu Daud, ada An-Nasa'i dan lain sebagainya. Subhanallah, manusia yang hafal puluhan ribu hadis, hafal Al-Quran, hafal juga dengan asbabun nuzul, menyatakan bahwasanya ketika berbicara bid'ah itu la mutlaqil bid'ah, tidak bisa mengeneralisir yang tidak ada di zaman Nabi, yang tidak ada perintahnya atau hadisnya Nabi disebut bid'ah. Tetapi bagaimana? Beliau berpendapat bahwasanya yang disebut dengan bid'ah adalah ketika kita meyakinkan bi'tiqadi ma laisa bi qurbatin qurbatan. Meyakinkan sesuatu yang bukan ibadah, kita yakini bahwa itu adalah ibadah, itu baru disebut dengan bid'ah. Kalau begini ilok bukan ibadah ini, Bang. Bang, ilok bukan ibadah begini. Ibadah ilok begitu. Sebagai penutup, semua yang ada yang aktif di Majelis Nurul Islam ini saya sangat mensupport, saya sangat mengapresiasi, terutama abang-abang saya. Bang, terus ngaji. Saya ngaku murid sama beliau, sebab bukan 1-2 ilmu yang saya colongin dari beliau ini. Ya Allah, sampai ilmu caranya buat nanam pisang saya minta diajarin sama beliau. Luar biasa. Nyesel Bang kalau kagak, banyak banget ilmu dari beliau ini yang saya dapatkan itu. Saya mensupport terus, jangan pernah berhenti untuk berkegiatan, untuk beristiqomah di majelis yang mulia ini. Ya Allah. Sebagai penutup, bahwa ada sebuah makalah dalam kitab Marofil Ubudiyah. Laisa lil jahili watonun walaita lil fadili farhun.
bahwa ketika orang itu statusnya bodoh, maka dia tidak akan pernah mendapatkan tanah air. Nggak ada bagiannya ketika dia bodoh. Artinya jangan biarkan jangan biarkan, jangan ampe, jangan resep, jangan sudi kalau lu timbang disebut kaum rebahan. Update terus keilmuan yang kalian miliki. Nggak usah pakai ribet-ribet dah bawa dari Al-Quran telah melahirkan begitu banyak hasanah keilmuan. Ilmu tajwid aja dulu tong. Kali kalau ilmu nahwu mah kebangetan ribet. Sebab ilmu nahwu itu klimaksnya adalah ada di zaman Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Beliau mengarang sebuah kaidah ilmu gramatika atau ilmu nahwu dengan judul kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ada 1003 bait berkenaan dengan kaidah ilmu nahwu. Tetapi sekarang jangankan rumahnya, negaranya sekarang udah hilang. Sebab Al-Andalus atau Andalusia sekarang sudah berubah menjadi Spanyol. Nggak kenal kita siapa Imam Ibnu Malik, nggak kenal bocah sekarang. Tapi kalau disebut Barca atau Barcelona, ilok lu kagak kenal. Real Madrid, Granada, dan lain sebagainya, itu semua sekali lagi tempat di mana pernah hampir 700 tahun Islam berjaya di sono. Tetapi subhanallah, karena kebodohan kemudian berubah total, sehingga bangunan-bangunan masjid dirubah menjadi gereja, dan kemudian bangunan-bangunan istana-istana raja dirubah menjadi museum. Kita tidak ingin Indonesia seperti itu. Maka dengan cara seperti ini bagian dari cara mencintai bangsa dan negara. Maka itulah prinsip yang terhebat dalam Jamiah Nahdlatul Ulama, bahwa hubbul watan minal iman. Kecintaan terhadap negara adalah bagian dari iman kita. Dan itulah tadi dikatakan, kalau pengen bicara dapat bagian dari negara ini, maka update dah, maka pintarlah, maka teruslah belajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bagian perenungan kita. Mudah-mudahan ada nilai berkah dan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Pastinya juga ada banyak kesalahan dan kehilafan, untuk dan karena itu kepada para kiai, kepada para asatidz, para guru, kami mohon dibukakan pintu maklum dan maaf yang seluas-luasnya. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.